Hari ini kita mau lanjut untuk menguji satu paket inverter off-grid dengan kapasitas 3500 watt dengan sistem baterai 48 volt. Nah, unit ini sama dengan yang kemarin kita videokan, kepunyaannya Mas Roni dari Pekanbaru Riau. Cuma yang ini pesanan Bapak Aslam Sani dari Bantul Yogyakarta. Dia pesan komplit dengan baterai lithium tipe pompa ZTE 48 volt 100 ampere serta panel surya 4 kali 510 WP 4 piece atau di angka 2000-an WP lebih. Nah, untuk panel surya sendiri kita menggunakan sistem 2 seri dan 2 paralel. Dengan VOC panel surya dia di angka 35 volt. Jadi kita rangkai 2 seri 2 paralel. Nah, seperti ini untuk pembacaan produksi panel surya. Bisa dilihatkan di MPPT. Nah, ini voltase dari panel surya dia naik turun mengikuti cuaca di lokasi kita ya. Ini 66 volt 1900 2000 watt, jadi dia naik turun. Ini untuk charging satu baterai ZTE 48 volt 100 ampere. Jadi saat kondisi baterai sudah full, tidak ada beban pemakaian, otomatis MPPT ini akan melimit atau stop, jadi produksi panel surya tidak masuk ke baterai. Nanti saat kondisi baterai sudah full dan produksi panel surya masih tinggi dan kita gunakan untuk beban pemakaian, tentunya beban pemakaian langsung diambilkan dari daya panel surya. Saat daya panel surya tidak mumpuni, dia baru akan diambilkan dari baterai. Ini untuk tampilan depan seperti kemarin sudah kita jelaskan, wattmeter, MPPT, voltase DC sekarang dengan baterai sudah hampir full. Di sini ada tombol switch on off, ini indikator on, indikator off. Untuk tampilan dalam dia seperti ini. Kita menggunakan inverter low frekuensi ya. Ini kit inverter. Untuk MPPT ada di bagian bawah kit ini. Bawahnya lagi ada trafo Truit step up nya. Jadi inverter ini mampu untuk beban-beban induktif atau kejut yang tinggi. Dengan sistem trafo Truit seperti ini dia mampu meredam beban kejut biar nggak langsung nyampai ke bagian blok MOSFET. Beda ya dengan yang high frekuensi, nggak melewati sistem trafo. Ini ada MCB, di sini ada MCB output dari inverter ini. Ini MCB dari panel surya. Ini MCB DC utama dan ini MCB soft start. Jadi MCB soft start ini berfungsi saat on pertama kali. Karena kita menggunakan baterai lithium, saat on pertama kali tanpa melewati soft start ini tentunya sistem baterai akan terjadi protect. Nah, langkah pertama kita akan on kan seperti ini. Coba kita off kan total semua ya. PV off, inverter off, off. Oke. Semua sistem sudah off, ter-off. Nah, ini baterai ada tegangannya enggak? Coba multipin, soalnya enggak terbaca indikatornya. Baterai kita cek tegangan pada baterai. Oke ya, 50 volt tetap ada tegangan baterai. Nah, sekarang kita akan coba langsung nih on kan MCB besar, coba on kan Bin, dan kita lihatkan juga kelihatan, baterai juga kelihatan. Yuk on.
Nah, ini baterai tidak protect karena bak kapasitor di sini dia tadi masih ada tampungan untuk tegangannya ya, jadi tidak terlalu berat. Cuma beban kejutnya emang agak tinggi. Tadi baterai bisa dilihat nyampe tegangan 46 volt. Jadi terjadi beban kejut. Nah, kalau posisi kapasitor kosong tentunya sistem baterai akan protect. Nah, ini untuk on pertama yang benar seperti ini. Kita on kan. Di sini juga tidak terjadi drop di tegangan. Kita bisa lihat juga di sini tegangan sudah stabil di 49. Baru kita aktifkan MCB DC utama. Oke. Baru kita off kan MCB soft start yang kecil. Setelah itu kita coba on kan inverter. Ready, on berwarna hijau. Baru kita aktifkan MCB output. Ya, output sudah keluar. Untuk pembacaan di beban di outputnya, ini ya gelombangnya dia pure sine wave, jadi benar-benar sinus. Lanjut kita on kan MCB dari panel surya. Ini perlahan dia naik untuk daya pengisian. Tegangan panel 66 volt dengan load daya pengisian 1000 watt naik turun mengikuti cuaca. Sekarang kita jelaskan juga untuk terminal blok. Nah, ini udah kita kasih keterangan semua ya untuk bagian blok-blok terminal. Ini ada beban, di sini ada input PV negatif, positif. Yang sini adalah baterai negatif, positif. Nah, baterai ini menuju ke ini. Baterai sini negatif, positif. Kita cuma menggunakan satu baterai. Beban juga sudah terkonek. Dan sekarang kita akan coba uji load beban. Nah, untuk pengaturan kipas ini ya, ada di sensor suhu. Saat suhu naik sesuai yang kita setting, kipas juga akan dengan otomatis berputar. Oke, kita lihatkan untuk ini 3 ini kelihatan enggak? Jadi wattmeter, MPPT sama osiloskop. Yuk coba load beban. Benar. Nah, ini kondisi full ini cuma 53 volt. Yang belakang udah dimatikan MPPT, jadi biar fokus di sini. Yuk kita kasih beban. Oke, ini beban di 900 watt. Tambah lagi 1800. Kita lihat ya di sini di beban 1800 watt. Untuk gelombang outputnya dia masih tetap sinus stabil. Nah, untuk panel surya dia sudah produksi di 2000 watt. Jadi ada sisa 200 watt dikirim ke baterai. Jadi saat ada baterai, ada panel surya, ada beban, otomatis daya beban ini diambil dari panel surya. Di sini kita bisa lihat nih, beban 1800. Ini daya dari panel surya 2100 watt. Sisanya dikirim ke baterai. Kita tambah beban lagi. Beban berada pada nih 2800 watt. Panel surya dia cuma membantu di angka 2000-an watt. Ada kekurangan energi 800 watt diambilkan dari baterai. Kita tambah. Nih ya, 3500 watt, tegangan dia masih stabil. Gelombang output dia juga masih stabil. Panel surya tetap stabil di 2000 watt.
ada kekurangan energi sebesar 1500 watt diambilkan dari baterai. Kita tambah beban lagi, dia akan memproteksi. Off. Oke, lepas beban. Jadi ini inverter ini kita limit di 3500 watt. Jadi kalau kita itu buatkan spek emang benar-benar real pengukuran, minta 3500, ya kita buatkan sesuai 3500, mampu bekerja pada daya 3500 watt. Seperti itu. Ini baterai 50 volt, MPPT dia charging sebesar 2000 watt ke baterai. Ini untuk kipas, karena barusan kita load beban, dia otomatis suhu naik, dan sistem auto kipas dia juga berjalan. Satu udah dingin seperti ini, dia akan off lagi. Jadi cukup mudah ya untuk membuat sistem PLTS off grid. Nah, dengan daya panel surya sebesar 2000 WP ini, kondisi bagus atau panas bagus, dia per hari itu rata-rata 4-5 jam. Jadi untuk 2000 WP per hari mampu produksi di angka 8 kWh sampai dengan 10 kWh, tergantung cuaca di lokasi. Sedangkan untuk baterai ini dia 48 volt 100 ampere. 48 kali 100 itu adalah 4,8 kWh. Sedangkan hasil produksi panel surya di angka 8 kWh. Jadi posisi siang hari panel surya produksi itu langsung kepakai untuk beban, dan sisanya baru akan dikirim ke baterai. Jadi sudah cukup dengan daya panel surya 2000 WP dengan baterai berkapasitas 4,8 kWh. Seperti itu untuk sistem kerjanya, cukup mudah dan simpel ya. Ini untuk box casing kita menggunakan model panel dengan ukuran 40 kali 50 cm dengan ketebalan 20 cm ya. Mungkin bagi kalian yang ingin bertanya-tanya produk PLTS, bisa kita buatkan custom sesuai spek kebutuhan di lokasi Anda. Atau bisa hubungi nomor di bawah ini, atau lihat di link Tokopedia kita juga ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan unit paket PLTS off-grid 3500 watt. Sekian, terima kasih, salam Astro Jogja. Ya.